Visi SMA Negeri 2 Slawi, bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan global, peduli lingkungan. Yes. Semandowi Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita selalu panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada video kali ini. Salawat serta salam selalu kita panjatkan atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul penerapan fluida dinamis dan statis pada sistem pembakaran motor 2 tak. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Krisna Basunanda Pratece, absen 18. Saya Rizal Muksinin, absen 30. Dan kita juga menghormati Bapak Ibu Guru ataupun teman-teman yang sedang menonton video ini. Yang saya hormati juga Bapak Bayu Kuntoro Murti selaku guru fisika di kelas 11. Lanjut ke videonya ya teman-teman. Halo teman-teman, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya akan menyampaikan pengantar singkat, yaitu pada motor 2 tak, fluida, yaitu udara, bahan bakar, dan gas buang berperan besar dalam proses pembakaran. Fluida bekerja baik secara dinamis, bergerak, maupun secara statis, diam atau tekanannya berubah. Prinsip fluida inilah yang memungkinkan mesin menghasilkan tenaga. Ya, setelah tadi kalian mendengar penjelasan singkat atau gambaran singkat, saat ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu fluida statis yang dalam kurung tekanan dan gaya. Fluida statis berkaitan dengan tekanan bahan bakar dan udara saat tidak mengalir. Contohnya yaitu tangki bahan bakar. Tekanan fluida statis menjaga bahan bakar tetap mengalir ke karburator. Jikalau motor itu atau otomotif tersebut memiliki sistem pendingin, maka air pendingin bersifat statis. Ketika mesin mati, tekanan meningkat saat panas. Jadi kompresi di ruang bakar saat piston naik itu maksudnya langkah kompresinya. Udara bahan bakar dikompresi, lalu tekanan meningkat, lalu menjadi energi potensial fluida tersimpan sebelum dibakar. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan yaitu yang pertama hukum Pascal. Tekanan itu diteruskan ke segala arah dan itu sama besarnya. Yang kedua hukum Archimedes. Pada sistem pelumas, gaya tekan ke bawah dilawan gaya apung oli. Ya, masuk ke materi yang kedua. Jadi yang tadi kan sudah ada fluida statis. Nah sekarang di materi kedua ada fluida dinamis, yaitu dalam kurung aliran dan kecepatan. Fluida dinamis sendiri itu berhubungan dengan aliran udara dan bahan bakar yang bergerak dalam sistem pembakaran tersebut. Kan di otomotif, nah yang kita ambil itu pada motor 2 tak. Nah penerapan pada motor 2 tak yaitu yang pertama karburator dalam kurung Venturi effect. Saat udara masuk melalui venturi, kecepatannya meningkat, tekanan menurun. Tekanan rendah ini menyedot bahan bakar dan mangkuk karburator. Campuran udara ditambah bensin terbentuk sempurna, yaitu menjadi penerapan hukum Bernoulli. Yang kedua yaitu aliran gas masuk dan ruang. Langkah hisap dan buang terjadi bersamaan pada motor 2 tak. Aliran fluida harus diatur agar gas buang keluar dan campuran baru masuk ke aliran tanpa tercampur. Ya, masih di materi yang kedua. Tadi kan sudah sampai ke bagian yang kedua. Nah, ini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu sistem pembilasan dalam kurung scavenging. Gas baru, yang dimaksud gas baru itu maksudnya itu campuran udara bahan bakarnya ya teman-teman.
Jadi itu gas barunya mendorong gas sisa pembakaran itu keluar. Di sini maksudnya di sini itu di gas baru. Di sini fluida bekerja secara dinamis, menjaga tekanan dan arah aliran supaya tetap efisien. Yang keempat ada pelumasan, yaitu oli itu ikut tercampur dengan bensin. Nah, lalu mengalir bersama fluida bahan bakar. Nah, jadi saat bergerak, oli itu melapisi dinding silinder dan piston. Jadi itu fungsi fluida pelumasnya. Lanjut ke materi yang keempat, proses pembakaran dan fluida. 1. Saat piston naik, tekanan fluida statis meningkat. Kedua, saat busi menyala, terjadi ledakan. Gas hasil pembakarannya mengembang cepat. Fluida dinamis bertekanan tinggi. Yang ketiga, tekanan gas mendorong piston turun, menghasilkan tenaga mekanik. Ya, masuk ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga refleksi. Nah, kesimpulan yang kita dapat ambil yaitu pada motor 2 tak, fluida statis itu berperan dalam tekanan dan kompresi, sedangkan fluida dinamis berperan dalam aliran udara, bahan bakar, dan gas buang. Keduanya bekerja saling mendukung agar pembakaran lebih efisien dan tenaganya maksimal. Jadi, refleksi yang bisa kita dapat yaitu dari materi ini, kita menyadari juga bahwa prinsip fluida baik statis maupun dinamis itu sangat penting dalam dunia otomotif. Awalnya, kita juga hanya mengira kalau kerja mesin motor itu hanya bergantung pada bahan bakar dan pembakarannya saja. Tetapi ternyata terdapat peran besar dari aliran fluida dan tekanan udara di dalamnya. Melalui pembelajaran ini, kita memahami bagaimana hukum-hukum fisika seperti Bernoulli, Pascal, dan Continuitas diterapkan secara nyata dalam sistem karburator, ruang bakar, serta proses pembiasaan gas. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang dipelajari di kelas ternyata memiliki hubungan langsung dengan teknologi di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok 10 dan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.